Jadi istilah revolusi artinya perubahan radikal, radical break. Pada waktu itu kita ragu-ragu, maka kita pilih kata reformasi. Reformasi itu lebih lembek dari revolusi itu. Jadi anggota DPR ini mewakili kepentingan politik saya 5 tahun, bukan kedaulatan saya. Itu gilanya mereka tuh. Karena nggak pernah belajar dari guru gembul. Ada orang yang optimis tapi irasional. Kita di sini pesimis tapi rasional. Saya pikir saya langsung saja lempar kepada pertanyaan. Jadi kita bagi menjadi beberapa session. Session pertama 3 penanya, 1 wanita, 2 pria. Ya, ada wanita yang mau bertanya? Nah, saya wanita dulu. Ladies first. Perempuan ini jarang. Mana? Mana yang saya pak tadi mana? Oh, oke. Ya, kamu ya. Yang kedua? Ya, Bapak. Yang ketiga? Kamu boleh. Ya, 1, 2, 3. Silakan, mic-nya ada. Jangan lupa ya, mahasiswa itu kebanyakan pengen pamer mahanya supaya kelihatan hebat, dia banyak statement. Kemudian belakangan baru dia nunjukin siswa bertanya. Saat ini saya minta kamu lebih sedikit statement, tapi pertanyaan lebih fokus. Ya, biar banyak yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mona Liswita. Izin bertanya pada beliau-beliau yang di depan. Seperti yang kita tahu, Ketua Umum PDIP yaitu Ibu Bunda Megawati Soekarno Putri telah mengusungkan Ganjar Pranowo sebagai capres dalam Pilpres 2024. Dan itu bertepat sehari sebelum Lebaran. Mendadak sekali, bukan? Jadi kita mempunyai capres 3, Bapak Anies, Bapak Ganjar, dan Bapak Prabowo. Berdasarkan judul kita yaitu Pesta Demokrasi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara keseluruhan. Saya setuju menurut Bapak Rocky Gerung bahwa kita memilih kucing dalam karung yang bolong. Menurut saya masuk akal bahwasanya Bapak Anies, Bapak Prabowo, dan Bapak Ganjar itu jadi pilpres ditetapkan menjadi capres bahkan sebelum ketentuan yang ada. Karena saya pikir masuk akal bahwa setiap kali saya buka YouTube, Instagram, TikTok, saya melihat beliau-beliau ini terus. Jadi kayak citra mereka yang selalu ditunjukkan di setiap media sosial. Nah, pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak terkait demokrasi tersendiri, konsep yang menekankan pada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik? Apakah partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik ini hanya pada pemerintah? Apakah kita digiring oleh pemerintah untuk memilih mereka? Apakah kita tidak punya hak untuk memilih pilihan kita sendiri? Misalkan saya ingin memilih Pak Rocky Gerung, begitu. Terima kasih. Oke, kita masih belum punya capres ya. Saya ingatkan, kita masih belum punya capres. Kita hanya punya. Bahasan saya barusan ya. Iya. Kita masih punya bakal calon presiden ya. Oke, pertanyaan kedua dulu. Ya, silakan. Ya kamu. Mike. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil, mahasiswa filsafat dari UIN Bandung, Bung Rocky. Saya berasal dari kabupaten di pelosok Kalimantan Timur, Bung. Jadi
Dari mana? Dari Kalimantan Timur. Apa pelosoknya di mana? Saya Kalimantan Timur juga. Di Berau Pak saya. Orang Berau. Ya. Ya, saya sebelumnya mau berterima kasih banyak kepada Pak Guru dan Bung Rocky yang selalu konsisten menyumbangkan pikiran bagi bangsa ini yang bahkan seorang anak dari pelosok Kalimantan merasakan dampaknya. Terima kasih. Jadi Bung Rocky pernah menyebutkan term ideolog. Term yang digunakan untuk ideolog, Bung, ideolog. Term yang digunakan untuk mengolok-olok orang-orang yang pelangap-pelongo, yang tidak bisa berpikir sendiri dan simplifikasinya dungu lah, kira-kira begitu. Dan saya rasa ini selaras dengan apa yang selalu disampaikan oleh Pak Guru tentang bagaimana cara kita menjadi mandiri secara intelektual. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Bung, bagaimana untuk kita menghadapi demokrasi di 2024 ini agar kita tidak menjadi ideolog? Bagaimana cara agar kita bisa mandiri secara intelektual, padahal kita selalu dikerangkeng oleh partai, oleh agama mungkin, oleh agama yang dipolitisasi. Nah, bagaimana agar kami ini para anak-anak muda bisa tidak menjadi ideolog dan mandiri secara intelektual? Terima kasih. Keren. Ya, kamu yang ketiga. Kamu orang Dayak kah? Banjar. Sama aja kita. Ya, terus. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ar-Rahman, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saya berasal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Izinkan saya karena tadi pembahasan sebelumnya juga mengenai bonus demografi dan stunting. Kebetulan saya adalah remaja yang mendedikasikan diri saya dalam menangani permasalahan-permasalahan seperti stunting, khususnya di Provinsi Banten. Nah, yang ingin saya tanyakan tapi bukan tentang itu. Bahwa jumlah pemilih di Indonesia, pemilih pemula akan banyak gitu. Mereka yang baru punya kesempatan untuk memilih. Lalu pertanyaan saya adalah, saat ini gembar-gembor siapa saja yang akan menjadi calon presiden. Terlebih beberapa partai politik telah mengumumkan bahwa mereka mengutus calon-calon tertentu tersebut. Yang ingin saya tanyakan adalah, remaja ini kan atau pemilih pemula ini kan sangat rentan untuk dipengaruhi gitu kan. Yang ingin saya tanyakan, apabila calon-calon presiden ini menggunakan kesempatan tersebut dengan memilih calon presiden mereka, tokoh-tokoh yang mampu mengambil suara pemula karena trauma pemilihan umum sebelumnya gitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih cara dari Pak Rocky Gerung, Guru Gembul yang masih berakal sehat untuk menyehatkan akal-akal kita semua yang sekiranya sudah udah nggak sehat gitulah. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bung Rocky, silakan. Jadi satu rangkaian jawaban atas 3 pertanyaan tadi, Bang. Oke, ada suasana pesimistik di ruangan ini itu. Yang kalau kita kumpulkan pesimisme ini, itu berguna sebetulnya untuk membentuk pikiran ketiga tuh, the third way gitu. Jadi kita mesti ajukan, ya begini nih, orang pesimis itu bukan orang yang fatalis. Orang pesimis artinya dia lagi lakukan kalkulasi, tapi berkejaran dengan waktu. Nanti KPU akan tanya, Anda pesimis sampai kapan? Sampai di depan kotak suara? Nggak ada urusan. Tetapi pesimisme itulah yang dicerminkan oleh swing voters tadi itu. Jadi begitu Anda bicara bertiga, 27% langsung naik 29% hari ini. Itu membenarkan bahwa kesempatan untuk melihat perubahan yang kita maksudkan sebagai perubahan kualitatif tadi hanya terjadi secara kuantitatif.
Kita lagi peringati soal reformasi sekarang. Lalu kita mulai cemas. Dengan tolok ukur apa kita memberi nilai apakah reformasi ini betul-betul ada di dalam bayangan awal kita waktu mahasiswa ngepung gedung DPR. Anda baca dari sejarah. Waktu kita ingin pindah dari rumah otoriter Orde Baru ke rumah demokrasi, ada kecemasan yang sama. Mahasiswa-mahasiswa UI, Trisakti, Atmajaya, pakai istilah reformasi total. Mahasiswa Islam, kami pakai istilah reformasi damai. Dua-duanya menghindar dari kata revolusi. Padahal yang kita inginkan adalah perubahan kualitatif melalui revolusi itu. Sekarang yang pro revolusi tinggal Pak Diki Akbar. Karena dia menginginkan perubahan kualitatif. Bukan revolusi seperti yang kita dibayangkan di Prancis, di mana kepala Louis XVI mesti dipenggal untuk membuktikan bahwa mandat rakyat itu kita udah cabut loh. Jadi istilah revolusi artinya perubahan radical break. Pada waktu itu kita ragu-ragu, maka kita pilih kata reformasi. Reformasi itu lebih lembek dari revolusi itu. Bahkan ada partai yang revolusi nggak mau, reformasi nggak mau, dia pakai restorasi. Lebih lembek lagi itu restorasi itu. Tapi udah itu soalnya. Jadi saya mau tentukan dulu bahwa kita belum berpindah dari orde otoritarian ke orde demokrasi. Kalau kita sebut transisi ke arah demokrasi, itu ada dua langkah. Langkah keluar dari otoritarian dan langkah masuk ke demokrasi. Itu namanya transisi kan. Anda keluar dari rumah Anda, belum tentu Anda pergi pada pacar Anda. Anda baru disebut pergi mengunjungi pacarmu ketika Anda keluar dari dan masuk ke rumahnya. Itu langkahnya, dua langkah itu. Demikian juga soal demokrasi. Kita baru keluar dari rumah Orde Baru, bahkan masih di halamannya. Belum masuk ke reformasi sebetulnya. Karena keinginan reformasi adalah lakukan pemilu dalam pengertian in optima forma, dalam bentuknya yang paling sempurna. Yaitu threshold 0%. Itu yang kita maksudkan ketika reformasi. Sekarang 20%. Di mana di dunia ini ada presidensialism pakai threshold? Kan ngaco. Tapi kalau kita tagihkan itu secara kualitatif, tiga-tiganya nggak boleh ikut. Anies nggak boleh ikut, Prabowo nggak boleh ikut, Ganjar nggak boleh ikut. Tiga-tiganya pro 20%. Dan itu yang menyebabkan mereka terjebak sekarang untuk cari wakil presiden. Karena mesti koalisi. Konyol. Dia bikin sendiri lubangnya, terus dia ngamuk-ngamuk, kok nggak ada wakil presiden? Ya lu sendiri yang mau 20% tuh. Itu dari awal kedunguan itu ada di otak elite ini. Itu saya ucapkan berkali-kali. Tapi udahlah, itu udah terjadi. Terpaksa kita memilih minus malum. Di antara yang ada itu apa yang berguna tuh. Bukan apa yang bermutu, apa yang berguna akhirnya kan. Jadi itu keadaan kita tuh. Nah saya sebetulnya inginkan ada golput sebagai jalan ketiga. Tapi saya tahu itu yang gak mungkin terjadi. Tapi sebagai problem etis dalam demokrasi kita mesti sebutkan itu. Nah itu yang menyebabkan teman di atas tadi, siapa tadi yang memilih saya tadi? Ya, kenapa? Biarkan dia sebut sendiri. Halo. Oke. Jadi dia bertanya, representasinya ke siapa kalau begitu? Saya terangkan dulu problemnya. Kalau saya bercermin, saya melihat bayangan saya di kaca itu. Dia adalah representasi saya dalam bentuk simbol. Sekarang ada problem yang disebut narsisism. Narsisius dulu, dia bercermin di air yang jernih, lalu dia lihat bayangannya di air itu, dia nggak pernah tahu bahwa wajahnya itu sangat cantik, dia nggak bisa bedain ganteng dan cantik. Lalu dia terjun menemui bayangannya di kolam itu dan dia meninggal itu. Sebetulnya di dalam pengertian yang lebih otentik, demokrasi itu bukan saya bercermin lalu saya
jatuh cinta pada bayangan saya di cermin. Demokrasi artinya saya bercermin dan bayangan saya mencintai saya. Itu prinsipnya. Jadi anggota DPR mestinya ketika dia terpilih, dia adalah bayangan saya, dia mesti mencintai saya. Bukan saya yang harus mencintai dia. Bukan itu pengertian people sovereignty, kedaulatan rakyat. Anggota DPR itu tadinya pengemis, meminta suara kita tuh. Paroki kasih suara dong, nanti kita ini. Dia ngemis saudara. Begitu dia masuk DPR, kok dia jadi penguasa? Lu dulu kacung, ngemis suara rakyat. Kan itu yang mesti kita ubah. Anda itu adalah pesuruh kita, bukan representasi kita. Apalagi mereka klaim, kami mewakili kedutaan rakyat. Ngehek lu. Kedaulatan rakyat itu nggak pernah diserahkan pada anggota DPR. Karena kedaulatan itu final milik rakyat. Nggak mungkin diserahkan. Kalau kedaulatan saya serahkan, maka saya jadi barang, bukan lagi jadi orang itu. Satu-satunya kualitas pada warga, dia berdaulat. Lalu apa yang diserahkan? Yang diserahkan adalah kepentingan politik saya selama 5 tahun itu. Kalau saya kasih kedaulatan seumur hidup, saya nggak punya hak lagi. Tentang the very idea of sovereignty. Kedaulatan itu apa sih? Mestinya di FISIP Fakultas Hukum diajarin dari awal. Kedaulatan itu melekat dan tak terbagi. Dia bahkan statusnya ideal value, imperative value. Ini nggak dipahami. Kenapa nggak dipahami? Tidak ada kurikulum tentang political ethics, tidak ada kurikulum tentang intellectual history, tidak ada kurikulum tentang filsafat politik di partai-partai. Karena itu hari ini Pak Diki mengambil alih fungsi partai politik untuk melakukan pendidikan politik. Kan mestinya partai yang lakukan beginian kan. Ini yang bikin adalah forum diskusi akal sehat Indonesia. Disingkat forum diskusi ASI. Bukan air susu ibu. Air susu intelektualitas. Jadi teman-teman, saya gabung tadi bahwa itu yang kita katakan tadi. Nah sekarang Anda pesimis boleh, tetapi saya bagi dua. Ada orang yang optimis tapi irasional, kita di sini pesimis tapi rasional. Baik, Prof. Mangga. Oh iya. Baraya. Kalau audiens di sini pada akhirnya menjadi pesimis, saya merasa menang. Ya, karena memang semua hal itu dimulai dari pesimisme dan itu biasanya akan mendorong kita. Biasanya ya, semestinya kita arahkan untuk mendorong kita, bahan bakar kita untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika tadi ada orang-orang yang bertanya, 3 orang tadi bertanya, dengan pertanyaan seperti itu, maka saya menjadi jauh lebih pesimistik. Karena pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya adalah pertanyaan yang dilontarkan kepada dosen-dosen di kampus-kampus. Jadi ketika pertanyaan itu ternyata harus disampaikan ke sini, kemungkinannya adalah bahwa orang-orang yang dimaksud itu tidak sempat atau tidak bisa bertanya kepada dosen-dosen di kampus. Benar nggak sampai bisa bertanya soal hal-hal semacam ini di kampus? Betulkah seperti itu? Jika seperti itu, berarti kita harus benar-benar pesimis. Ketika kita mengetahui bahwa kualitas intelektual orang-orang Indonesia 15-20 tahun, itu ternyata salah satu yang paling rendah di dunia, kemudian salah satu cara terbaiknya adalah di dunia pendidikan, dan ternyata di dunia pendidikan, tempat penyelenggara pendidikan ternyata tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka SPP-nya nggak usah dibayar. Karena ternyata tidak tersalurkan pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu. Tapi kalau mau harus disampaikan kepada saya, ya tolonglah saya dibayar seperti dosen. Gaji jadi guru itu kecil. Tapi ya sudahlah, saya jelasin sedikit beberapa yang saya ingat dari 3 pertanyaan tadi ya. Suatu kali saya berdebat dengan seorang yang mengaku seorang Marxis. Dan di awal perjumpaan saya dengan dia ngomong bahwa dulu saya religius, tapi saya tercerahkan oleh Karl Marx karena membaca buku-buku utamanya. Saya menyanggahnya, kalau Baraya
tercerahkan oleh sebuah buku, itu sebenarnya bukan tercerahkan, tapi terkerangkeng oleh metodologi buku itu. Jadi kalau kita baca buku tuh sebenarnya menunjukkan bahwa kita tuh masih bodoh gitu. Kita menggunakan otak orang lain untuk meminjam analisisnya untuk kita pakai. Baca buku itu kan seperti itu sebenarnya. Nah, jadi kalau ada orang yang tercerahkan oleh buku Karl Marx, sebenarnya dia telah terkerangkeng oleh Marx. Lalu yang dimaksud dengan tercerahkan itu apa? Yang dimaksud dengan tercerahkan itu adalah dia mampu keluar, dia mampu masuk dan kemudian keluar dan melihat dari atas tentang bagaimana Karl Marx itu berpikir. Jadi level dari tercerahkan itu adalah mampu melampaui sesuatu yang kita anggap mencerahkan. Jadi kalau misalkan Paroki Gerung di sini dianggap mencerahkan, semua orang yang dianggap tercerahkan itu terkerangkeng oleh pikirannya. Yang mampu tercerahkan itu adalah yang mampu melampaui pikiran-pikiran Paroki Gerung. Dan itulah yang dibutuhkan. Karena nggak lama dari sekarang, saya, paroki, bapak ini cepat meninggal. Itu yang di sana, Pak. Yang jadi masa depan itu kan orang-orang yang tampil di sini. Ya secara kalkulasi ya, kalau nasib makan siapa yang tahu. Itu jadi, tadi pertanyaannya itu gimana caranya agar kita bisa memilih secara intelektual dan sebagainya. Ada 6 level kesadaran. Level kesadaran yang pertama itu adalah tahu. Tahu itu adalah adanya informasi dalam otak yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu level terendah. Jadi kalau saya tahu Anies, ternyata dia melakukan ini itu, Formula E, ada PA 212 dan sebagainya, itu saya tahu, itu level terendah. Level berikutnya itu adalah saya paham. Pemahaman itu artinya saya tahu dan pengetahuan saya itu bersambung dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Informasi yang ada dalam benak saya itu bersambung dengan informasi-informasi yang lain. Itu level 2. Level 3 itu adalah aplikasi. Bahwa saya tahu di mana saya menempatkan pengetahuan dan pemahaman itu. Level 4 itu adalah analisis. Di mana saya bisa memecah-mecah informasi itu sehingga menjadi atom-atom yang berdiri secara independen. Kemudian level berikutnya itu adalah sintesis. Yang semuanya sudah dipecah-pecah itu disatukan dalam sebuah kesimpulan yang sepenuhnya baru. Dan yang keenam itu adalah evaluasi. Kemampuan kita untuk melihat pengetahuan itu dari atas. Jadi pengetahuan elang. Kita bisa melihat dia secara utuh, secara keseluruhan. Pak Guru, yang 6 itu dibaca di buku yang mana ya? Gimana? Dibaca di buku yang mana yang 6? Saya lupa. Nah, yang kenapa? Ya itu mencerahkan karena dia lupa apa yang dia baca. Kalau ingat artinya tidak mencerahkan. Nah iya. Oke, nah. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah sampai level 6 itu, di mana kita ada di atas informasi itu, termasuk ketika saya mengambil referensi ini, berarti saya belum di atas, nanti kita lihat dulu. Tapi kalau kita sudah melihat di situ, kalau dikaitkan dengan urusan politik yang tadi itu, kalau kita berhadapan dengan media massa yang menampilkan satu berita, kita berhadapan dengan tokoh politik yang sedang berkampanye dan sebagainya, dan kemudian kita melihatnya bukan dalam kacamata dia memberikan informasi, bukan mencerahkan dan sebagainya, tapi kita mampu memasuki tahapan-tahapan pengetahuan sampai berkesadaran itu, maka kita akan bisa memilih dengan yang baik. Bahkan ketika pilihan kita salah, kita tetap akan memilih dengan cara yang baik. Karena artinya kita sudah benar-benar independen. Bisakah secara intelektual kita independen? Secara teknis tidak mungkin. Seperti yang dijelaskan barusan. Secara teknis tidak mungkin. Tetapi dengan adanya kemampuan bahwa kita bisa memverifikasi setiap informasi yang sampai dalam diri kita, kemudian kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang bahkan sekali lagi ya, bahkan seandainya kesimpulan itu salah pun, itu tetap baik secara pribadi untuk diri kita sendiri. Jadi fokusnya sekarang adalah ada orang-orang yang berkampanye, ada orang-orang yang mau dipilih itu, jangan dulu milih orangnya lah, jangan dulu milih orangnya. Orangnya cepat mati, cuma 5 tahun usia pemerintahannya, atau mungkin 10 tahun dan sebagainya. Jangan dulu. Mendingan ini semua kita jadikan alat untuk mengasah otak dan pikiran kita, kadar intelektualitas kita, agar kita memilih dengan cara yang benar. Karena ketika kita memilih dengan cara yang benar, mungkin di masa depan kita akan menjadi pemimpin yang terpilih dengan cara yang benar. Begitu orientasi pikirannya itu sebenarnya bukan tentang siapa yang dipilihnya. Kalau tentang siapa yang dipilihnya,
kita kembali ke jurang pesimisme yang tadi itu. Begitu. Itu kemudian tadi ada pertanyaan yang lupa lagi tadi kelewat. Yang mana ya? Oh, terkait dengan stunting. Nah, ya itu. Nah, bagaimana caranya agar pemilih yang 2024 itu nanti, yang muda-muda itu, bisa memilih dengan cara yang baik? Tips saya adalah seperti itu. Fokus bukan hanya tahu, fokus bukan hanya paham, tapi kalau mungkin lakukan verifikasi, lakukan evaluasi, agar kita benar-benar memilih dengan cara yang benar. Gitu sih.